Iya, karena ngomong tentang gereja ini. Nanti jadi kamu dikutuk jadi kodok. Donatur, nyumbangnya paling gede, Iya. orang tua, senior, dan punya power di gereja gitu. Udah itu, sound engineer udah tinggal kaing gitu doang gitu ya. Karena kita tidak usah menggini-ginikan subwoofer. Ya, Kita bermain delay saja. oke. Makanya ada yang namanya phase shifting. Anggaplah perayaan Natal ataupun kebaktian Natal itu adalah event yang besar, Ya, yang profesional. ya. Yang dimana tidak mungkin ada event profesional itu tidak ada yang namanya rundown. Jangan menyayangi yang tidak tepat. Nah, itu. Itu Ini orang. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Teleponnya pakai WA. ya. Teleponnya pakai WA atau telepon biasa di dekat speaker monitor Iya, asik. yang tidak ada Seal-nya seal-nya bagus gitu. sekali. Iya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Inovatif Solution Channel, your trusted pro audio partner. Wah, nggak nyadar, nggak nyangka waktu so cepat sekali ternyata kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Dan seperti biasa kita masuk di bulan Desember, bulan Natal, year end holiday, suasananya sudah Natal dan begitu banyak netizen se-Indonesia Raya mulai disibukkan. Rental company, event, semuanya mau bikin KKR, bikin ibadah Natal, celebration, dan lain-lain. Ya. Kali ini masih bersama dengan Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Sip. Luar biasa. Dan karena temanya Natal kayaknya ini, tumben-tumbenan. The Last King, Raja Terakhir, pakainya So Pinky Boy. Wah, mana tepuk tangannya? Netizen se-Indonesia Raya. Gila loh. Iya. Ganjen banget. How are you, brother? Yeah, I'm okay. I'm okay. All is good? All is Christmas. Waduh, gila. Lu so cantik sekali, gila. Iya, Pinky sekali. Tadi udah pakai blush on segala ini. Jadi kita... Iya. Kalau saya blush on-nya memerah gini bukan karena blush on gitu ya, tapi karena kepanasan. Ya. So, bagaimana? Nggak nyangka ya, nggak nyadar waktu itu cepet banget. Setuju nggak sih? Iya, kita terakhir di sini Udah beberapa bulan yang lalu. Tapi kayaknya kan kita edisi-edisi ngobrol Natal, libur gitu-gitu kan kayaknya baru kemarin. Tapi tiba-tiba sekarang sudah Desember lagi. Gitu. Dan teman-teman kita, para netizen se-Indonesia Raya, para engineer mulai disibukkan nyiapin rundown, nyiapin acara, nyiapin speakernya gimana. Ya kalau Natalannya di tempat di gereja sendiri. Ada juga yang di gor, ada juga yang di sewa hotel, sewa tempat, outdoor bahkan. Nah, Pak Deka, jadi kita akan bahas kali ini bersama Raja Terakhir, kira-kira problematika sound system gereja atau bahkan juga house of worship, gak hanya gereja karena juga banyak juga agama yang lain yang mempersiapkan acara-acara yang khusus. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Ya, kebetulan karena temanya sekarang kita ada di bulan Desember, kita bahas secara spesifik persiapan Natal gitu. So, opening speech dari seorang Raja Terakhir. What do you think? ya, jadi memang sudah sering terjadi gitu ya, bahwa acara Natal ini kan bisa dianggap keharusan gitu ya, kewajiban untuk sebuah gereja gitu ya. Rutinitas. Rutinitas sudah begitu, dan juga bisa dibilang rutin juga akan berbeda dengan kebaktian yang seperti biasanya. Ibadah hari Minggu biasa. Gitu. Ya. Gitu. Pasti untuk entah ibadah Natalnya ataupun perayaan Natalnya, kan ada dua ya. Kan Natal tuh ada ibadah Natal gitu ya. Ya. Tapi ada juga perayaan Natal gitu, kan gitu. Biasanya sampai ada perkataan bahwa ada orang-orang tertentu yang ke gereja hanya Natalan doang.
Gitu. Itu sebutannya namanya orang Kristen kapal selam. Gitu. Bener ya? Ya, jadi bener ya? kalau pas Natal muncul, begitu nggak Natal tenggelam gitu. Bener ya begitu ya? Iya, Bener iya. kan? Serius, bener ya? Iya. Saya baru dengar kemarin ini, saya bilang, nah kenapa coba kalau Natal penuh? Karena yang mereka ini itu istilahnya Natal. Kristen kapal selamnya muncul semua, muncul di permukaan gitu ya. Tapi nggak ada salahnya juga ya? Nggak ada yang salah. Nggak apa-apa dong. Daripada tidak ke gereja sama sekali, gitu kan. Gitu ya. Paling nggak mereka akan ngabsen sama malaikat gitu loh, gitu. Oh, Natalan muncul gitu ya. Jangan ada yang tersinggung loh ya, nggak apa-apa gitu. Maksud saya nggak ada masalah kan. Kalau kebaktian biasa mungkin ke gerejanya deket rumahnya aja gitu loh. Iya, biasa itu. Yang gitu. Kalau Natal besar ya ke pusat gitu. Jadi full. Contoh gitu ya. Contohnya gereja saya itu kapasitasnya kan 300, tapi begitu perayaan Natal itu bisa sampai 350. Jadi udah nggak ada tempat sama sekali. Nah, ini pertanyaan yang paling awal yang mungkin bagus untuk pembukaan, mungkin untuk opening, mungkin. Menurut Pak Yos, apakah perlu dibedakan gitu sound system pada perayaan Natal dengan sound atau ibadah Natal dengan sound system yang untuk kebaktian sehari-hari gitu, yang seminggu sekali itu loh, gitu loh. Ya, nah itu tergantung dari target market, target audience yang akan dijangkau, gitu kan? Nah itulah yang disebut, kalau menurut saya bahasanya skalabilitas. Skalabilitas ini banyak gereja yang tidak memikirkan dan merencanakan jauh-jauh hari. Kalau misalnya, oh ibadah satu kali kalau KKR atau ibadah Paskah atau ibadah Natal khusus itu akan lebih banyak yang datang. Nah, gereja yang punya perencanaan skalabilitas, dia memikirkan, oh nanti satellite speaker tambahan bisa di sana. Kabelnya sudah di running titiknya di sana. Sehingga ketika acara nggak perlu narik-narik kabel lagi. Kenapa? Karena sudah ada panel input-output di beberapa titik yang untuk dan hanya dipakai jika untuk acara khusus. Iya. Kan gitu ya? Jika pengunjungnya lebih dari seperti biasanya. Iya. Karena kan kesalahan paling berat itu adalah jika memang kapasitasnya, misalnya sebuah gedung gereja kapasitasnya 300 orang itu misalnya. Tapi yang datang hanya 60 gitu. Jadi di depan saja gitu. Itu delay loudspeaker tetap bunyi gitu. Itu kesalahan yang paling salah gitu. Itu malah terlalu overlap skalabilitasnya. Sudah menyiapkan tapi nggak ada orangnya dibunyiin juga. Nah, gitu loh. Jadi malah gaung mantul. Gitu. Nah, itu penting loh ya. Jadi untuk para netizen yang belum jelas mengenai ini, tolong ditanyakan gitu. Siap, tulis di kolom komen, dan buat yang belum nonton bisa lihat di speaker placement. Itu kita pernah bahas di loudspeaker prediction software. Supaya di setiap titik-titik ini kan kita sudah tentuin titik speaker yang size-nya sesuai, SPL-nya sesuai, buat kemana, coverage-nya sesuai, gitu kan. Ya, bagus sekali. Jadi dengan prediction software kan kita bisa tahu kalau memang coverage areanya, artinya jemaatnya hanya ada di depan saja ya yang dibunyikan hanya ini, sedangkan ini cukup gitu loh. Tidak harus, meskipun kan gue udah pasang speaker masa nggak dipakai. Gitu loh. Rugi nih gue nih. Gitu. Nyalain nggak? Gitu. Padahal malah bikin masalah. Gitu loh maksudnya gitu. Balkon kosong. Hajar gitu. Yang di bawah, ini kok kayak ada suara dari atas apa ya? Gitu. Itu penting gitu. Itu penting sekali. Makanya ya bisa dibilang kewajiban juga gitu. Ini openingnya udah selesai, langsung aja masuk ya. Loh iya dong. Jadi kita mau bahas sekaligus ini Pak David. Bukan hanya khususnya memang kalau pas kita kebutuhan special event bahasanya, ya kan, Natal, KKR atau Paskah misalnya. Nah kebetulan kita di bulan Desember nih persiapan Natal gitu, kan gitu kan gitu. Kita akan bahas tentang itu Pak David. Problematika sound system house of worship atau khususnya gereja. Apa sih sebetulnya yang sering kali muncul gitu ya? Ini kita saling tektokan aja gitu ya. Kalau saya boleh langsung ya, supaya kita tidak berbelit-belit, dan mungkin untuk hari ini kita bercandanya agak dikurangi sedikit. Iya, karena ngomong tentang gereja ini. Nanti kamu dikutuk jadi kodok.
Kan biasanya 50-50. Iya, iya, iya. Sekarang kita 49-51 lah. Iya, iyalah gitu. Dikurangi. 51-nya tetap yang bercanda. Ya itu kapal selam itu. Nah, itu dia bukan makanya. bercanda, itu Itu bukan beneran. ngomongin orang, ngomongin dirinya sendiri juga. Ngawur, Ray. Nggak bisa kalau saya udah mutlak kalau Oh saya. iya, kalau lu bukan kapal selam soalnya, Lenjer. Itu empek-empek. Saya sangat-sangat ini lagi prihatin kalau melihat sebuah gereja over gitu misalnya, atau kurang, Ya. atau sudah pakai apa sih namanya? Mayor tuh yang baru namanya apa? Waduh, Panther. Oh, Waduh. udah pakai Panther, udah pakai mixernya yang kayak di situ. Di Ciko, gue Quantum. Oh, Waduh. Quantum. SDM-nya nggak ada. Nah, Nah, ya apa? itu dua hal yang berbeda sekali tetapi sama-sama tidak tepat. Jadi yang satu over spec, yang satu under spec. Kan kira-kira gitu kan penjelasannya kan. Makanya gini loh, alangkah bahagianya kalau memang ditangani secara profesional gitu ya. Jangan jemaat gitu loh maksud saya. Yes. Jemaat yang saya bilang itu, kalau sehari-harinya jemaat yang bersangkutan ini jual beli mobil gitu. Ya. Tapi khusus Sabtu Minggu pegang Quantum gitu loh. Nah, itu. Itu kan agak boleh gitu, tapi kalau untuk acara khusus seperti Natal gini jangan loh Pak Yos. Oh iya, Gitu. iya. Lu dalam semua industri bahkan di dalam Alkitab pun juga mengajarkan supaya menyerahkan segala sesuatu itu kepada ahlinya. Oh gitu ya? Oh iya, itu ada gitu. Bezaliel dan Aholiab, waduh, itu Waduh. memang yang dipilih ditunjuk untuk melakukan kerjaan bagiannya. Demikian juga dengan ya sound system. Ya. Pak David tadi benar, setuju banget. Quantum itu mobil Ferrari, tetapi disuruh nyupirin tukang bajai. Dia Bukan berarti tukang baja nggak bisa nyupir loh ya? bukan nggak bisa nyupir, tetapi tombolnya berbeda, pengetahuan akan G-force-nya berbeda, RPM-nya berbeda, gitu. Bukan merendahkan sopir bajai loh ya, bukan. Sopir angkot bukan gitu, tapi manner-nya, Iya. technically-nya berbeda, Beda. gitu. Jadi ya itu peringatan juga bagi yang punya mobil Premium car, ya. premium car itu sebisanya drivernya premium juga ya. Minimal mungkin boleh orang biasa. Teman-teman kita engineer juga orang-orang biasa tadinya, tetapi punya passion dan mau belajar. Gitu kan? Itulah perlunya ada berani belajar audio di sini. Oh. Orang kan nggak harus belajar secara, ada orang yang bisa kesempatan belajar secara akademik di sekolah. Ya. Tapi kan bukan berarti orangnya nggak mau atau nggak punya duit, belum tentu. Tapi kadang daerahnya nggak ada yang ngajarin. Ya. Kan nggak salah juga, Pak. Itulah kita selalu berbagi berkah dengan edukasi. Semoga jadi berkah buat orang lain kan. Amin. Dan sudah lumayan lama ini kita Oh, ini. iya. Ini episode-nya udah yang ke berapa puluh ribu ini. Tadi balik lagi tuh. Jadi Pak David concern ke Iya, SDM-nya. Kira-kira gitu ya. Ya, bukan begitu. Maksudnya gini, SDM-nya sudah oke. Ya. Peralatannya sudah oke. Sumber bunyinya sudah oke. Oke. Berarti kan kita anggap sudah oke nih. Ya. Gitu. Artinya musisinya sudah oke, singer sudah oke, worship leader sudah oke gitu ya. Anggap tidak ada paduan suara paling ribet soalnya. Ya. Itu coba diabaikan dulu dengan akustik piano, itu coba diabaikan dulu dengan string section gitu ya. Itu coba diabaikan dulu. Itu aja dulu kita pikir sudah pasti oke. Belum tentu loh. Jangan salah. Mengapa? Karena jemaat itu bisa protes juga. Ya, contohnya protesnya. Jemaat ini dapat spot yang tidak enak. Oke, nah itu. Betul nggak gitu? Jadi ini harus kita sebarkan gitu, bahwa alangkah sulitnya kita membuat di semua tempat itu audio itu rata. Nah itu kalau kita mau benar-benar tahu bagaimana ribetnya, lebih baik nonton yang Loudspeaker prediction software. bukan yang Mayer itu loh yang kemarin. Oh ya, yang Mayer Sound, yang pelatihan gitu ya. Ya, sama Bob McCarthy. Mendingan lihat itu. Jadi Ya. ketahuan pusingnya gimana kalau mau di semua tempat rata. Gitu loh maksud saya. Cilakanya Pak David. Gitu loh. Cilakanya orang-orang yang komplain pas
dapat spot yang nggak enak, low frekuensinya kurang, high-nya terlalu nyelonong, itu orang-orang yang donatur, nyumbangnya paling gede, orang tua, senior, dan punya power di gereja gitu. Udah itu sound engineer udah tinggal kaing gitu doang gitu ya. Ini kurang ini. Nah, ini yang kita bahas Pak David. Ini kita tidak, sekali lagi mohon izin, mohon maaf, kita tidak sedang mendiskreditkan atau ngomong siapapun, tapi kita berbicara sesuai latar belakang profesionalisme keilmuan kita. Jadi kita akan berbicara dari sudut pandang pro audio secara basic audionya gitu Pak. Betul. Dan kenapa tidak ada spot dan secara suara yang rata? Dan mau tidak mau gitu loh. Kita harus mengatakan itu mau tidak mau gitu ya. Mengapa? Karena ini perayaan Natal ini sekarang saja sudah mulai gitu. Bukan tanggal 25 gitu. Jadi Natal majelis, Natal ini, Natal anak, banyak banget Natalnya gitu. Gitu. Tapi ya mungkin yang paling membludak nantinya adalah Natal umum kan gitu ya. Yang juga biasanya mempunyai rundown yang sangat berbeda. Apakah memanggil artis? Betul nggak? Apakah membuat drama? Apakah membuat paduan suara yang luar biasa? Apakah membuat bandnya menjadi big band? Tambah orkestra. Gitu misalnya. Nah itu saya perlu ingatkan sekali gitu bahwa bukan hal yang mudah untuk menangani hal seperti itu. Ini yang akan kita bahas Pak David ya. Jadi bagaimana mempersiapkan sebuah event, spesial event, dan problematikanya gitu ya. Begitu. Betul sekali. Jadi sekali lagi bukan kita mau membela para audio person. Bukan begitu gitu. Tetapi ini kejadiannya memang seperti itu dan memang ada hal-hal yang mungkin, ada hal-hal yang tidak mungkin. Dan memang ada dasar keilmuannya kan Pak. Contohnya kita sering dalam basic audio training berani di setiap kota yang kita lewati kemarin-kemarin, kita coba mensimulasikan misalnya 100 Hz saja. Kita langsung kasih signal generator gitu ya, pink noise gitu ya, dan kita membuktikan kepada netizen bahwa satu frekuensi saja itu ada titik-titik spot yang kosong gitu. Nah, ini yang sering ditanyain Pak. Lagi ibadah, wah, low-nya kurang. Betul. Padahal dia memang lagi di duduk spotnya di titik spot di mana low-nya yang kosong. Lucunya itu dia misalnya datangnya duluan. Jadi yang datang baru 1/4 gitu. Nanti begitu 1/4-nya datang lagi, ada. Itu bisa terjadi begitu. Bisa sekali. Kan gitu. Jadi sekarang enak nih. Udah jangan dirubah kan gitu. Kita nggak ngapa-ngapain. Gitu loh. Nanti begitu datang 1/4 lagi, nggak ada lagi. Nah, itulah yang tidak disadari banyak orang awam. Nah, gitu. Nah, itu tolong Pak Yos yang lebih pandai lah untuk menerangkannya. Tapi memang itu yang harus kita sampaikan, Pak. Kenapa itu terjadi? Bukan berarti juga, loh kalau gitu sistemnya salah dong. Kenapa bisa hilang muncul? Bahaya. Oh iya, bisa jadi juga sistemnya dari awal secara settingan delay-nya, penempatan sub-nya itu juga salah. Bisa jadi. Kita pernah membahas juga, saya sama David Sabar Iman mengenai subwoofer placement. Itu kita buktiin Pak, bahwa sekarang misalnya penempatan, kita bicara penempatan speaker nih, sub aja di gereja maunya kan kalau bisa simetris, subnya itu kanan kiri, LR sub. Padahal dengan menggunakan LR sub di DLMS, masalah yang ditimbulkan ternyata banyak sekali. Waktu itu saya buktiin melalui MAPP ya, Map 3D dengan LR sub. Waduh, itu kom filternya kenceng hilang. Itu sebenarnya nanti bisa terlihat tuh gitu ya. Ntar diliatin aja ini begitu. Contohnya seperti ini. Nah gitu. Kalau dia kiri kanan seperti ini. Gitu. Kalau dia satu di tengah, ini kita buktiin ini gitu. Ketika waktu kita bikin mono sub, posisinya di tengah itu seperti ini. Nah, gitu. Itu di titik yang sama itu Pak. Begitu kita gitu, maka akan terjadi saling out of phase di titik-titik tertentu. Ada satu lagi, minggu kemarin saya khotbah juga di satu gereja, itu sudah advance. Saya tahu lah siapa yang ngeset gitu ya. Oh, dia sudah menyusun secara end-fire. Nah, jadi ternyata bisa juga buat beberapa orang awam, Pak ini aneh ini subnya. Masa cuma di sebelah kiri saja, terus dua adep-adepan lagi. Oke. Secara estetik
tidak enak. Tidak enak. Ya. Wah, ini kok Ya. kayaknya speakernya cuma di sebelah kiri aja, terus maju ke depan dari ya. mimbar lagi gitu ya. Tetapi secara tenaganya, long through-nya lebih berasa. Oh ya, itu bagus sekali, bagus. And fire. Bagus Belum sekali. lagi konsep gradient sub, ini kita tunjukkan ya. Ya. Nah, ini contoh penyusunan gradient sub. Nah, itu yang maksud saya kalau kita ngomong basic audio ya, basic audio secara seperti itu. Nah, alangkah baiknya khusus untuk ya kalau untuk kebaktian biasa yang kemarin-kemarin kita ngomong fix nih, fix installation. Fix installation di gereja-gereja tertentu kan sudah fix gitu ya. Ya sudahlah gitulah kan gitu ya. Tapi siapa tahu nanti untuk perayaan Natal yang ini mereka bisa konsultasi supaya bisa jadi on fire lah minimal gitu ya. Misalnya. Itu kan itu kita kan akan bagus gitu. Dan Promedia kita juga siap membantu. Silakan hubungi nih misalnya nomornya untuk atau tulis di kolom komen kira-kira apa yang harus kendala, problem, inventarisasi masalah yang selama ini dihadapi oleh netizen di gereja. Begitu, gitu. Jadi tapi itu oke lah. Itu kita anggap itu memang problem yang basic yang selalu terjadi yang upgrade gitu ya. Tapi mohon dijelasin dulu Pak David, kenapa hal seperti itu secara teori terjadi, Pak? Sedikit aja di-spill tentang lambda, tentang sinus. Karena jujur saja untuk mengarray kalau saya bicaranya, mengarray dengan jarak sebenarnya ya, mengarray dengan jarak tertentu, maka jarak ini urusannya dengan lambda gitu. Misalnya contohnya kalau saya boleh supaya mudah nih ya, anggap saja 100 Hz gitu. 100 Hz itu kan lambdanya kan berapa? 340 bagi 100. 340 dibagi 100 ya. Iya. Itu yang sering kita. Betul nggak? 340 meter dibagi 100. Ya. 3,4 meter. Lambda itu panjang gelombang. Panjang gelombang. Tolong diingat itu untuk 100 Hz. 100 Hz ya. Ya, kalau untuk frekuensi yang lain tentu lambdanya akan berbeda lagi. Gitu. Kalau suhunya berbeda, lambdanya berbeda juga. Frekuensi berbeda, panjang gelombangnya berbeda, suhunya berbeda. Berbeda. Dingin sama panas sudah berbeda. Sudah berbeda. Gedungnya AC-nya pas dingin banget. Sama AC-nya mati 2 gitu kan beda gitu. Gitu. Jadi ini mau nggak mau back to basic ya yang kondisinya kita bisa tahu kalau kita lagi offline ya. Kalau kita lagi offline begitu kita back to basic justru pening gitu loh. Gitu. Padahal itu yang paling penting gitu. Dasarnya ya. Makanya jangan bosan untuk ngulang-ngulang yang basic ya. Kita nggak tahu itu episode pokoknya di scroll aja ke bawah gitu ya. Episode yang kemana itu. Tapi kita perlu bikin lagi kayaknya. Ya diulang-ulang lah. Dan buat netizen yang sering dapat komplain kayak gitu, bolehlah sekali-sekali teori dasar itu di-sharing atau di-share WhatsApp gitu mungkin ke pemimpin gerejanya atau orang-orang yang sering komplain sama nggak ratanya suara gitu. Ya, jadi contohnya kalau saya boleh ngomong misalnya ini speaker, ini subwoofer. Begini. Oke. Anggaplah subwoofer 1 dengan subwoofer 2. Oke. Itu jaraknya 3,4 meter. Oke. Yang namanya subwoofer, kita sudah bilang subwoofer normal ya. Bukan yang sudah upgrade. Subwoofer normal itu arahnya kemana-mana. Omni. Gitu Omni. 360 derajat. Kemana-mana. Jadi anggap dia punya sine wave, satu sine wave gini itu inilah yang namanya lambda kan gitu. Jadi kalau di sini misalnya ini adalah frekuensi 100 Hz dan ini jaraknya 3,4 meter. Anggap suhunya 340 meter kan gitu. 340 meter. 340 derajat. Bukan dong, 340 meter. Sorry. 340 meter, suhunya 19 derajat. Nah, Kalau nggak salah gitu, di Google sendiri aja. Oke. Nah, ini anggap ada sine wave kemana-mana gitu. Sini ada, ke sini ada, ke sini ada. Tapi kan ada juga yang ke sini. Gitu. Oke. Saya mau tanya, kalau hanya satu yang bunyi, dia kan begitu. Terus aja gitu, nggak ada masalah, dia nggak diganggu. Tidak terganggu. Tetapi ini agak berat nggak? Nggak apa-apa. Justru supaya ini nggak apa-apa ya. Basic ya. Oke. Ini hidup, ini tidak hidup. Ini dulunya subwoofer ceritanya.
Kalau ini hidup, ini tidak hidup, nggak ada masalah. Dia ada yang ke sini satu gelombang, ya, satu lambda, Ya. satu wavelength. Ya. Kemana-mana juga, gitu loh. Tapi kita anggap yang ke sini dulu. Oke. Pas. Kalau ini bunyi juga, Masalah baru muncul lagi. saya mau tanya, kalau yang ini bunyi juga, polaritinya sama dengan ini, kan kalau ini polaritinya anggaplah positif negatifnya benar, Ya. berarti anggap gambarnya ke atas dulu, baru ke bawah, baru ke atas, Ke atas lagi. kan gitu kan? Kan gitu kan? Ya. Gitu dulu. Ya. Kalau ini bunyi juga dengan polarity yang benar juga, berarti dia kan ke atas juga kan? Ya. Terus baru ke sini. Ya. Maka kejadiannya dia dengan dia out of phase atau in phase? Kan yang ini ke atas nih. Jadi saling menghilangkan ya. Saling karena- menghilangkan kan? Pertanyaan saya, saling menghilangkannya itu di sini saja, di garis ini, atau di semua Di tempat? semua tempat akhirnya, karena kan ke bawah juga bablas. Tapi ini Iya. di sini paling kritikal. Paling kritikal Iya. gitu. Di sini sih nggak ada masalah, dia nggak ada lawan. Ada juga, tapi nggak separah Ya. gitu loh. Itu sebenarnya dasarnya Enfire. Ini kita baru bicara 2. Baru bicara 2. Iya. Jadi ini polaritinya benar ke atas, terus di sini kan gitu kan? Ya. Dilawan lagi sama dia. Saling menghilangkan. Kebetulan bersamaan gitu apa bunyinya, tidak ada delay, tidak ada shifting, kebetulan aja gitu. Jadi yang ini juga set begitu. Maka kan yang di daerah sini 100 Hz nggak ada, Ya. yang di sini ada. Ya. Maka terjadilah bipolar. Di sini ada, Oke. di sini nggak ada. Ya. Di sini ada lagi. hilang karena Oh, tadi. karena di sana ya. Iya, Ya. jadi yang di sini nggak ada. Gitu. Itu basic yang utama. Ya. Kalau 2 gitu loh. Mm-mm. Jadi, tolong diingat, kalau kita berbicara Enfire, itu mau tidak mau kita harus mengerti lambda sebenarnya. Ya. Tetapi banyak orang yang melewati lambda itu, akhirnya menjadi pakai prediction software. Nggak masalah juga. Iya. Ya. Nggak mau pusing gitu loh. Ngapain saya ngikutin dari basic gitu. Udah aja software. Nah, ini saya buka ya. Ya. Banyak orang yang terus berbicara, oh berarti selalu jaraknya harus 3,4 4 meter. meter. Oke. Lalu yang satu polaritinya dibalik. Kalau yang satu polaritinya dibalik, maka dia bertambah besar kan? Ya. Di sini, di tempat lain tidak. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Gitu loh. Ini teori yang paling dasar. Ya. Ingat, ini kita bicara 100 Hz. Ya. Gitu loh. Jadi yang namanya low frekuensi Ya. itu kan bukan 100 Hz saja. Dan banyak frekuensi yang dominan di situ gitu. Yang lain apa kabarnya? Kan tidak semua lagu dominan frekuensinya 100 Ya. Hz. Ada lagu yang dominan frekuensinya di 80 Hz. Masalahnya di frekuensi itu yang berbicara tentang tempo itu cukup tinggi sekali di situ kan Pak, yang gitar bass sama si kick drum yang rata-rata memenuhi frekuensi low bass itu kan ngomongnya tempo nih ininya. Jadi kan terus gitu ini. Iya, jalan terus. Itu waduh. Ini kita baru bicara tadi kan satu Ya. sine wave gitu loh. Iya, satu sine Kalau yang terus itu kan Ya, artinya ada frekuensi yang lain. ya. Gitu. Jadi maksud saya jangan terperangkap dengan berarti kalau subwoofer itu jaraknya supaya polaritinya tidak kita balik, ngapain dibalik gitu? Berarti jangan 3,4, tapi 1,7. Separohnya Ya. jaraknya. Itu udah angka ajaib itu. Dan itu saya dapat pelajaran di Mayer, terus terang aja. Ya. Dan mereka selalu pakai angka 100 supaya ngitungnya gampang, bukan bagaimana gitu loh. Ngitungnya gampang. Kalau nantinya jadi 120 atau jadi 90 Hz atau jadi 80 Hz atau apa gitu. Ya. Tidak ada masalah karena kita tidak usah menggini-ginikan subwoofer. Ya. Kita bermain delay saja. Oke. Makanya ada yang namanya phase shifting. Yep. Kita men-shifting phase-nya gitu loh. Phase-nya yang di shifting. Ya. Ya, artinya derajatnya itu yang kita shifting. Kan kalau kita bicara shifting, persatuannya menjadi derajat. Oke. Kalau delay kan satuannya masih meter gitu Ya. loh, atau milimeter atau apa gitu. Kalau di DLMS kan udah
udah shifting urusannya, udah derajat. Ya. Apalagi di smart gitu. Dia urusannya derajatnya udah bukan sampai 360 loh. 720 mAp juga begitu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita pakai Galileo itu masih ada ya? Masih Galaxy sekarang namanya. Namanya sekarang Galaxy. Ya, dulu. Sekarang berapa input, berapa output? 8 in, 16 out ada. Yang paling besar? Paling besar, sekarang bisa 64x64, mau seterusnya karena Dimitri sekarang. Oh gitu ya? Gitu. Kalau Dimitri itu dipakai untuk constellation. Jadi kayak misalnya JI Expo Theater itu kita masang ada sampai 300 speaker lebih. Kenapa? Karena kecil-kecil dan suara itu kita bisa simulasikan gitu. Itu namanya memang untuk akustik gitu. Jadi bukan imersif ya, konsepnya berbeda. Jadi hati-hati teman-teman, sebenarnya DLMS itu mengapa dibuat? Memang awalnya hanya untuk crossover gitu ya, untuk digital. Tapi saya tahu sejak saya ikut seminar Mayer itu gitu, waktu tahun 2000 itu saya sudah mulai ikut. Mereka mengapa selalu pakai Galileo ya? Kalau waktu itu namanya Galileo. Dan waktu itu harganya mahal sekali. Sampai sekarang malah semakin lebih mahal yang pasti gitu kan. Karena semakin input outputnya tinggi, DSP-nya semakin tinggi. Oh gitu ya, semakin mahal. Dulu zaman Callisto, Galileo, lalu Galaxy, lalu sekarang Dimitri. Karena dengan input output yang udah semakin banyak gitu kan. Nah tapi balik lagi, kita poinnya berarti pentingnya sebuah subwoofer placement, bukan hanya subwoofer tapi juga speaker placement pada umumnya untuk mempersiapkan sebuah event Natal. Ya, tapi contoh tadi yang logika dasarnya Enfire udah dapet ya. Ya. Bahwa dia akan bisa in phase, bisa out of phase. Kita mau bikin yang mana gitu. Dan itu cuman salah satu contoh penempatan subwoofer ya, Enfire. Yang lain mungkin jangan juga diterapin, yang paling bagus Enfire. Enggak juga Bambang gitu ya. Jadi itu tergantung dari aplikasi. Tergantung dari jenis genre musiknya bahkan mungkin secara umum. Lalu juga akustik layout ruangannya memungkinkan apa enggak. Ini sih saya bukan mau meracuni, takutnya jadi meracuni, jadi perayaan Natalnya jadi urusannya jadi repot di audio kan repot saya. Loh, ini justru kita bikin ini Desember supaya memberi masukan. Iya, tapi jangan jadi merepotkan gitu maksud saya. Jadi kalau memang takut, karena kalau subwoofer kita buat left right seperti ini, ingat loh ya, low frequency itu artinya bass ataupun kick itu tidak ada. Saya mau kicknya stereo itu nggak ada gitu. gitu. Itu dia. Jadi nggak pernah ada. Bukan berarti subwoofer yang satu kiri satu kanan itu selalu mainnya LR sub. Juga belum tentu. Mungkin bisa mono sub, penempatannya bisa. Doang yang simetris. Penempatannya begini gitu. Karena waktu itu ini buat ganjal handphone gitu dia. Loh, tapi karena memang itu Pak, kita mau masuk ke poin yang kedua nih. Jadi poin yang pertama tadi speaker placement. Pentingnya mempersiapkan penempatan titik speaker yang tepat. Gitu kan. Tapi hubungannya itu juga yang kedua Pak. Yaitu pertempuran antara estetik versus akustik. Kenapa ini harus di kanan kiri kayak gini? Kadang-kadang itu lebih karena estetik Pak. Karena kan kalau kita bicara nih secara audio engineering, wah kalau bagus paling bagus di mana Pak Yuswa? Saya bahas sama David, kalau ngomong paling bagus sub ya lu di tengah. Jeger kumpulin, lu mau line sub, mau Enfire, lu mau gradient TM array atau mau digantung di atas. Ini penting loh ya, ini penting. Ini basic. Ini penting karena saya memberi pelajaran tentang subwoofer yang di tengah gitu ya. Itu udah dari tahun 2004 kali. Dan tidak dipercaya gitu. Dan memang agak susah diterima orang awam yang nggak ngerti audio Pak. Orang ini kan ini jelek banget nih speaker di depan mimbar gitu. Ini tempatnya meja persembahan ini. Gitu kan. Ya beli yang gimana kayak gitu kan ya. Bisa diatur ya. Bisa diatur lah. Semuanya bisa diatur. Makanya koordinasi untuk problem terutama di gereja yang fix ya. Ini kita ngomong yang fix aja dulu. Karena kalau yang tidak fix, saya sangat menyarankan kalau untuk kebaktian ataupun perayaan Natal yang sebesar itu, sepenting itu, coba hire aja gitu loh.
Ya. menyewa rental yang memang Serahkan kepada ahlinya. gitu loh, maksud saya gitu loh. Jangan dipaksakan. Wah, kita iya. masih punya alat yang cukup lebih bagus dari rental, kita mohon pasang maaf ya, sendiri deh. mohon gitu. maaf gitu, mohon maaf, mau irit malah jadi nggak karuan gitu, Nah, gitu loh maksud saya. Maunya ngirit jadi ngorot-orot itu Gitu, namanya, Boros. gitu loh gitu maksudnya. Jadi yang utama nih, ini saya langsung ya, yang utama itu adalah rundown. Oke. Jadi kita tuh tidak mungkin berantem sama seksi acara. Ya. Gitu. Seksi acara sudah menentukan bahwa untuk Natal tahun ini kita akan mengadakan drama yang main 16 orang. Ya. Oke, live. Ya. Drama ini jalan loh, Ya. bergerak. Dia tidak memberitahu ke kita. Hmm. Kita nggak dikasih tahu. Nanti seminggu sebelumnya baru kita dikasih tahu. Nah, kita cari headset wireless 16 biji. biji yang bagus loh ya, Iya. yang tidak mati-mati. Selamat berjuang itu. Iya, karena 16 kalau Anda nggak pakai antena splitter Nggak bisa. distribution, terjadilah interference. Sudah gitu. selesai semua. Jadi ini contoh yang ekstrim Ya. gitu loh. Kalau dari awal sudah begitu, jangankan saya mau nyewa atau mau beli, saya rekam aja Misalnya, Dia lip toh sync itu aja. bisa jadi solusi. gitu. Dia ininya pura-pura gitu Ya. loh. Ininya dummy Dummy headset. gitu. Ya, atau banyak orang nggak tahu juga. Ya, Ya, tapi gara-gara ini mungkin jadi tahu. ya. Habis gimana? Enggak, tapi maksud saya gini loh. Dari nol itu kita diajak gitu loh untuk merapatkan kita mau bikin acara apa. Karena kita langsung tahu loh. Begitu, yuk kita bikin drama. Bentar dulu. Berapa orang yang main? Mau live atau mau playback atau mau bagaimana? Betul nggak? Ya. Kenapa sih mesti nanya gitu? Kami problem gitu di sound system gitu loh. Bener nggak? Mereka Jadi sih itu poinnya lebih pentingnya perencanaan sebuah acara. gitu Ya. loh. Jadi saya minta rundown Oke. yang beneran, acaranya apa saja, perlunya apa saja, kan kita bisa tahu. Ya. Ini acaranya ini, kita tanya oh berapa orang atau bener, perlunya apa saja, kita bisa tahu. Gitu loh. Terus kita bisa protes pada saat itu, jangan H-1, H-3, H-7 baru protes. Yang lebih parah sudah pakai rental pun mereka nggak ngomong detailnya, Pak. gitu. Tanya ada anak-anak engineer sering banget itu. Sorry, kita ada tambahan ya, ada choir. Tapi gampang lah. Gampangnya gimana, Pak? Paling cuma 50 orang. 50 nih. Iya, nggak apa-apa kalau Sementara 50. kita harus membagi, Kita kalau bingung. engineering perlu ada sopran, tenor, bariton, pembagian titik suaranya, mikrofonnya jumlahnya berapa, itu kan perlu dipikirkan. Ya. Makanya sangat tergerak gitu loh untuk memberitahu untuk semua. Ya. Gitu loh. Bukan untuk jemaat saja, bukan untuk gembala saja, bukan untuk pengurus dan Ya. sebagainya, bukan, untuk semua. Yes. Bahwa kita di audio itu ada sesuatu yang tidak mungkin gitu. Gitu loh. Gitu loh. Ada kalau kita kan mujizat itu ada tuh kan ada lagunya ya. Iya. Betul nggak? Mujizat itu nyata. Kan ada kan? Bener nggak? Tapi kan kalau kita diminta untuk memiking 50 choir, Choir ya. oke, pakai mikrofonnya 4 gitu misalnya, Ya. digantung atau bagaimana caranya. Dengan standnya pun juga harus disiapkan. Karena Misalnya begitu. ketinggiannya pun juga harus yang Lalu ingin dikeluarkan di speaker utama Nah. keras bunyinya, juga di monitor. ya. Itu mujizat juga kalau bisa. Iya. Gitu loh Yang maksud- nyanyi dia merasa kalau nggak denger dari monitor nggak puas. Jadi Ketika dikencengin, looping masuk ke mikrofon choirnya. Terjadilah- Begitu nganging-nganging feedback, soundman-nya gimana sih? gitu loh. Nah itu tolong dari sekarang diatur gitu. Kalau kita mau acara Natal kita nih, kita mau spesial di choir karena memang latihan Ya. choirnya luar biasa. Ya. Tidak mudah loh latihan choir itu. Jangankan choir, vokal group gitu 6 orang tidak mudah. Betul. Bahkan secara event organizer-nya itu kan perlu dihitung, Pak. By detik, by menit. Karena kan orang keluar masuk 50 orang itu juga butuh waktu. Nah, Orang mempersiapkan stand mic dan merapikan kabelnya di titik itu butuh waktu. Nah, Ketika unloading orangnya keluar, kita juga unloading tempat itu, mikrofonnya, standnya, karena tempat itu mau dipakai drama juga. ya. Butuh waktu, itulah perlunya. Begitu. Jadi rundown. gini, kalau saya simpulkan bahwa anggaplah perayaan Natal ataupun kebaktian Natal itu adalah event yang besar, Ya, yang profesional, ya, yang dimana
tidak mungkin ada event profesional itu tidak ada yang namanya rundown. Ya. Rundown itu ada general rundown, artinya semua ada di situ. Tapi masing-masing divisi mereka punya rundown. Orang lighting punya rundown. Yes. Kan gitu. Apalagi sekarang ada streaming. Ya. Orang streaming, orang kamera punya rundown. Harus tahu itu, ya. Betul nggak? Ini kita abis ini mau kemana gitu loh. Ya. Kalau nggak switchernya namanya. Ya. Bingung gitu. Orang audio sama saja kan. Yes. Bahwa ini sekarang pembukaan. Pembukaan itu oleh MC. Berarti channel berapa yang harus kita buka? Mic yang mana? Kan begitu. Setelah itu berdoa. Mic yang mana? Kan gitu. Dan mana yang perlu di-mute dulu supaya nggak bocor. Kan begitu. Ya. Kan begitu. Kalau itu kita tidak tahu atau tiba-tiba berubah itu rundown, berubahnya H-1 gitu. Itu kita selesai loh. Ya. Gitu. Tiba-tiba di H-1 ada yang bawa kolintang dari Manado. Persembahan pujian dari Manado, kolintang 10 10 piece gitu. Itu kita nggak siap gitu loh. ya. Itu jangan disalahin, kita nggak siap karena saya pribadi pernah dapat problem seperti itu. Ya. Dia bilang kami sudah jauh-jauh loh datang dari Sulawesi, Masa nggak jadi tampil? masa nggak boleh tampil? Nah, itu banyak peristiwa yang sering sekali Memang ya, memang. dadaan. Oh ya, iya karena ini ternyata itu penyanyi terkenal loh. Kok datang berjemaat? Langsung aja kita todong nyanyi. Wah, itu main tembak langsung. Padahal dia, saya nggak bisa nyanyi sendiri. Saya udah bawa band. Waduh, lalu ngeset lagi, ngecun lagi. Padahal setelah dia tampil, band sebelumnya kan sudah dicun semua. Aduh. Padahal tidak membawa alat yang sendiri-sendiri. Itu jangan dong, tolong dibilangin jangan gitu loh. Nah, inilah perlunya yang kita bahas tadi, poin yang ketiga, perlunya perencanaan. Rundown yang pasti, yang tidak boleh berubah lagi. Karena kalau kita gagal merencanakan, sebetulnya kita sudah merencanakan untuk gagal. Ya. Perlunya seorang pemimpin, stage director juga, rundown, dia juga yang harus mengatur. Nah, tapi kan nggak mungkin stage director teriak-teriak, bengak-bengok sampai ke panggung. Mungkin. Itulah technical kita perlu namanya intercom. Yes. Ini juga technical juga, Pak. Karena kan harus connect ke mixer juga ini urusannya nih. Sangat, makanya gini, yang paling mudah ya, bahwa si stage crew, ya, di stage itu harus ada crew loh. Ya. Jangan dibiarin. Ya. Karena setelah acara ini, setelah acara ini, acara ini. Kan begitu. Yes. Itu tolong udah dihafal gitu sama stage crew bahwa dia abis ini harus mindahin mic ini ke sini. Yes. Itulah yang sering disebut runner, Pak. Kalau di dalam sebuah betul, runner. Gitu. Dimana banyak loh engineer hebat yang berangkatnya itu dari runner. Gitu. Setia dengan perkara kecil karena nanti kamu akan dipercayakan perkara yang besar. Meskipun bermula dari runner. Tapi wah ini nyiapin channelnya, nyiapin direct box-nya. Nanti kita bilang ini channel sekian humming nih gitu. Channel sekian noise. Ini ada apa nih? Itu runner yang jago. Runner yang tunggu. Gue inget tuh, ini kayaknya kan gitu. Solderannya, kabelnya nggak bener. Ya, itu penting gitu. Yes. Jadi jangan sekali lagi nih, saya bukan membela runner, bukan membela tim audio, bukan. Tetapi tolong kita di-involve, diikut sertakan dari awal rapat gitu loh. Yes. Jadi perlunya kita ngobrol ini awal Desember ini kan supaya menjadi sebuah pencerahan buat teman-teman. Gitu. House of Worship yang sedang mempersiapkan event, ternyata ada hal-hal teknis yang menyebabkan satu kesalahan yang fatal. Gitu Coba aja kita lihat ya. Kita lihat sekarang kan tanggal berapa nih? Ini sekarang sudah tanggal 3. Ya, tanggal 3. Lagi syuting tanggal 3 nih. Kalau siapa tahu bisa cepat keluar. Kalau memang tiba-tiba, aduh, ini bagus nih. Karena kan nggak mungkin kita sekarang ngadain podcast ini langsung 2 jam kan nggak mungkin ini juga. Langsung keluar, ini live ini. Oh ini live. Live. Are you live? Yes, I'm alive. I'm not dead yet. Jadi itu poin lagi ya itu tadi ya, perencanaan dan Pak David itu tadi penting. poin penting. Libatkan engineer, audio person, video person, lighting person dari sejak awal supaya tahu urutan-urutannya. Dan tolong istilah multimedia itu jangan dipisahkan dengan audio person. Multimedia itu adalah termasuk audio person. Ya. Makanya disebut multi gitu. Ada yang medianya visual, ada yang medianya audio.
Ya. Gitu. Kalau itu tidak bisa dipisahkan. Kalau IT-nya mungkin dia ilmunya lain gitu ya. Ya, karena IT bisa ada di streamingnya, karena kan Gitu, pas waktu KKR-nya, acaranya dia Pakai butuh di live streaming. misalnya Dia untuk harus apa? nyiapin Untuk ini. IP base. Iya, atau pakai Dante atau pakai ini atau Ya. pakai apa tadi? Galaxy, pakai apa Ya. gitu. Nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu kalau buat acara Natal Mayer bisa disewa nggak ya? Oh, bisa dong. Hah? Bisa dong. Serius? Serius dong, dan banyak yang pakai gitu ya. Nggak, Mau maksudnya ada penyewaan yang pakai Mayer. Oh, ada dong. Sumberia punya, ada juga punya Leopard, lalu ada GSM juga itu punya Milo, mungkin inventory terbesar, bahkan dia juga punya Mayer Milo dengan ratusan dia punya sampean. Oh ya? Jadi banyak, yang kecil-kecil pun juga banyak. Melodi ada juga di rental-rental yang di Ya, kelas kalau mid perlu end itu tolong juga hubungi itu aja kali bisa ya. hubungin gitu ya. Jadi Karena perlunya- gini, karena jujur nggak, kita nggak jualan rental Iya, loh. Karena teman-teman ini mereka sudah profesional di bidangnya. gitu pokoknya loh. gitu, Jadi ya. udahlah berikan ke yang memang begitu gitu. Ya, Kalau kita tidak mengerti basicnya seperti ini, mungkin kita jadi sayang sama uang gitu loh. yes. Jadi tolong yang disayang itu harus tepat gitu. Betul nggak? Yes. Jangan menyayangi yang tidak tepat. Nah, itu. Itu. Ini orang. Ini ya, penting banget ini soalnya ini. Perencanaan. Karena Iya. sekali lagi ketika tidak, sekalipun sudah pakai rental vendor yang sudah pro, Pak, tetap lakukan briefing, lakukan Oh, iya. general meeting semuanya Yes. gitu ya, semua Yes. bareng gitu ya. Yes. GR-nya kapan, lalu kita run through juga seperti Nah, apa. istilah gitu. itu kalau boleh saya panjangin sedikit, ini masih ada waktu ya? Masih dong, terus gaspol. Masih ada waktu. Jadi kebetulan saya orang stage dari tahun kapan tahu gitu lah. Ya, Kalau sebutin tahunnya ntar ketahuan umurnya kan dapat. Tapi dari kapan tahu saya orang stage. Jadi saya tahu bagaimana mereka memanage sebuah event gitu. ya, Jadi si event organizer ini itu bukan sekedar event organizer saja, ada sekolahnya, Ya. ada ilmunya. setuju. Gitu loh. Ada yang bagian khusus stage placement, khusus ini, khusus ide, khusus skrip, khusus apa gitu. Itu saya dengan Jarum pernah ngadain tahun berapa di Bandung gitu. Oh ya, waktu itu sama Kang Inyo Ya, gitu. Itu mungkin agak bisa membuka gitu ya wawasan. Cuman kayaknya perlu kita lakukan lagi gitu, bahwa sama aja seperti emang kalau kita bikin konten seperti ini memang tidak direncanakan, kita rencanakan, cuman ngomong-ngomongnya aja kita nggak merencanakan gitu loh. mengalir. Hajar gitu. saja gitu dari zaman kapan tahu gitu, kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita posisinya mau di sini, di situ ada 4 lighting, di sini ada 8 lighting, itu semua sudah dihitung. Ya, dan sudah dikoordinasikan, Pak. Tadi Gitu loh. balik lagi perlunya kayak runner, lalu intercom system. Karena, oh saya udah sewa kok, ada intercom, saya pakai clearcom, saya pakai Riddle misalnya gitu ya. Tapi apakah sudah diperhitungkan dengan luasan gedungnya, dengan jumlah intercom yang dipakai headset secara runner dan tim kameramennya, monitor engineer, FOH engineer. Kalau tidak dipersiapkan splitter antenanya, Pak, misalnya kita sewa gedung gede, nggak kedengeran. Runner sudah lari mau nyolok. Ya. Halo. Iya, iya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Teleponnya pakai WA. Ya. Teleponnya pakai WA atau telepon biasa di dekat speaker monitor Iya, asik. yang tidak ada Seal-nya seal-nya bagus gitu. sekali. Iya. Ini hal-hal yang ketika terjadi baru aduh ini apa, Iya, saling iya. menyalahkan. Iya. Padahal sebetulnya kita bisa cegah Iya. ketika kita memikirkan hal teknis. Jadi ada hal-hal yang menurut kita mungkin kecil gitu ya. Ya, itu simpel lah, bisa gitu. Ntar kalau ada yang mau nyumbang juga enggak begitu gitu, enggak begitu. Yes. Sama sekali tidak begitu. Kalau memang ada artis yang mau datang, terus kita tahu ya dan dia mau nyumbang dengan budget yang pelayanan atau bagaimana, kita ngobrol. Yes, tidak apa-apa. Tapi Nggak apa-apa. mau gratisan, mau tapi persembahan kasih ngobrol, yang ya. langsung tiba-tiba tampil, tetapi dengan Tapi koordinasi dan perencanaan. Gitu At loh. least kita Iya. tahu sebelum
Ya. tampil sebelum Kecuali sesuatu artis terjadi. yang bersangkutan mau mengalah gitu, betul nggak? Terima apa adanya. Terima apa adanya, karena kan nggak ada rencana gitu loh. Iya, betul. Kalau artis sih oke gitu, tapi sorry ya, kalau bukan artis ya mbok jangan gitu loh. Jangan artis. Ini lagi acara beneran ini gitu loh. Iya. Lu pada kenyataannya Pak, yang artis beneran itu lebih nggak rewel loh. Yang belum artis, iya. yang ngartis itu yang jauh lebih ribet sebetulnya. Mintanya ini, mintanya itu, begitu nyanyi false. Iya, iya. Kita yang dimarahin lagi. Iya, kita dimarahin. Ini kenapa soundnya bikin saya false? Gara-gara monitornya ini gitu. Kamu yang pitch-nya meleset Bambang gitu padahal gitu. Gini ya. Ini juga penting. Saya harus buka. Ingat ya, satu tadi rundown bahwa harus ada perjanjian bahwa kita harus di-involve-in, artinya di apa? Dilibatkan dari awal. Dilibatkan dari awal itu harus. Itu harus, tolong. Lalu rundown itu harus ada limitnya. Bahwa kapan terakhir. Yes. Sudah tidak boleh berubah. Iya dong. Apapun yang terjadi udah nggak boleh. Karena kita sudah berpikir lightingnya begini, audionya begini, gitu loh. Jangan dirusak gitu. Nah, itu ada hal yang juga nggak bisa terbantahkan kalau sudah ngomong Roh Kudus, Pak. Wah, ini lagunya lagi enak. Urapan Roh Kudusnya ini lagi ngangkat ini. Diulang lagi aja. Refnya 3 kali lagi. Padahal itulah perlunya rundown itu sudah diperhitungkan tuh partiturnya. Apalagi gereja-gereja yang karismatik, Pak. Yang pakai penyembahan. Aduh, saya nggak berani. Nah, itu kita sering kali ya ketemu ya, ada orkestra. Orkestra itu kan bermain berbasis kepada partitur. Dia nggak bisa main ngeflow gitu. Nggak bisa. Dolar risol gitu Iya. loh. Waduh, ngeflow. Nggak. Sementara ketika rundown itu kita sudah memperhitungkan sampai Berapa detik. lama gitu. Apalagi ya. Pak, kalau special event yang waduh, kita ngelibatin broadcast. Iya. Kita ngelibatin dulu kalau misalnya National TV Broadcaster tuh hitungannya per second itu berapa juta iklan. Iya, betul. Itu. Ini acara loh, sekelas Iya, Natal, perayaan Natal nasional misalnya gitu ya, atau daerah di mana setiap detik itu ada hitungannya. Iya. Nggak bisa kita main ngeflow, Roh Kudus sedang bekerja gitu. Ya, coba Pak Yos nanti kasih contohnya rundown aja. Ya. Kasih Ini contoh ya banyak beberapa kita sering ketemu rundown. Nah, ini banyak rundown yang Itu tolong kalau kita memang belum bisa bikinnya, ya kita minta tolong orang untuk bikin gitu loh. menit keberapa sampai menit keberapa. Ya. Bahkan sudah sampai diperhitungkan runner standby. Yes. Jadi sebelum dia selesai, jangan runner baru lari ketika Yes. oh sebelum selesai dia udah nyicil, dia nyiapin. Karena Geser dia ini. waktunya sudah tahu gitu. Oh, ini udah mau Yes. habis nih. Kan begitu. Betul. Tapi tadi sebelum saya lupa, itu kita punya yang namanya setting ya. Ya. Setting dan tuning gitu. Yap. Untuk audio. Itu mungkin tidak perlu artis. Untuk setting yang tuningnya tuh artisnya nggak usah ada. Iya. Dan jangan ada karena bikin ribet kadang gitu loh. Oh, gitu ya? Gangguin. Kita lagi Masa sih? tuning, kita Saya kok lagi banyak yang setting, nggak tahu ini. installment adjustment, lagi RTA mic, dia latihan, cerang-cerung. Di sini kan butuh gitu signal generator ping Oh noise. gitu ya, ada gitu ya. Di sana toang, ya, itu kan masuk bocor ke microphone measurement kita. Nah, Nggak boleh ada. ya. itulah. Jadi saya ingetin lagi, bagus banget poinnya Pak David. Rundown itu bukan hanya pas acara, tetapi sampai D-1, Ya. Oh iya banget. sampai D+1 unloadingnya, kita itu sudah Sudah ada, memperhitungkan sudah perencanaan. ada. Karena Sudah ada. lagi Pak David, karena vendornya sudah top, semuanya profesional. Tapi kenapa ini masih noise? Saya pernah ngalamin itu. Tahu nggak? Karena tidak direncanakan jalur audio signal, video signal, dan electrical Oke, signalnya. ya. Tiba-tiba noise kenceng nggak hilang-hilang. Ya, Tahu nggak kenapa? Ya. Sumber aliran elektriknya, listrik Ya. gedenya melintang Ya. menjadi medan elektromagnet Ya, di ya. audio signal. Ya. Noise itu nggak, wah ini colokannya, solderannya salah, macam-macam. Solusinya ternyata apa? Begitu kita ketemu, ini kita bikin sejajar, teng kabelnya lurus, selesai hilang. Oke. Nah, hal-hal teknis yang nggak kelihatan seperti ini, Atau terbalik loh ya Pak. Medan elektromagnet Kadang-kadang nggak kadang-kadang kelihatan. terbalik kok. Kadang-kadang terbalik. Kadang-kadang justru gini noise, kalau gini malah enggak. bisa jadi tergantung Tergantung. dari itu Makanya- 3 fase 1 fase Ya, harus dihitung gitu. Jadi hati-hati, itu salah satu keuntungannya digital.
Ya. Kalau digital kan aman lah gitu. Kita running cuma ya, satu optik gitu. atau UTP kabel Cat6 Ya, misalnya. gitu tuh oke lah gitu. Nah, Ya. yang seterusnya adalah kan itu kita tuning setup. Yang berikutnya itu adalah check sound. Yep. Oke, check sound dia masih boleh tuh ngulang-ngulang gitu. Tapi ya jangan latihan. Nah, itu bedanya, Pak. Check sound bukan latihan. Ini juga good point gitu. Kalau latihan di tempat latihan gitu. Kamu latihan itu di studio latihan Kan gitu kan. atau di ruangan Jangan lain lagi gitu. check sound. Kenapa? Karena rundownnya juga harus urut. Band yang lain juga mau check sound gitu loh. Jadi check sound pun juga harus ada batasan waktunya. Iya pasti. Jangan aneh-aneh, jangan aneh. Jangan. Ini kita sorry ya, saya menganggap bahwa acara Natal ini baik kebaktian ataupun perayaannya itu adalah sebuah show. Ya. Adalah sebuah pagelaran yang harus bagus. Menurut saya gitu ya. Jadi makanya saya ngotot gitu. Ini kita cepat sekali waktunya sama Pak Yostin. Nggak apa-apa, ini pokoknya kita bikin part 2, part 3, 4, Gitu. 5, sampai 16 pokoknya. Nggak, makanya kalau tiba-tiba ada yang tertarik karena kita tahu waktunya pun terbatas gitu ya. Mohon maaf Pak Yoson sejak jadi Menteri Audio Indonesia agak sulit ditemukannya itu agak Nanti sulit. biar tulis di kolom komen. Kira-kira problematika apa sih yang kalian hadapi, Son? Tulis di situ. Ya, nanti kita saling bikin bahas lagi. sama-sama. Kita bikin lagi kalau perlu gitu. Kalau banyak sekali kan kita bikin lagi gitu loh, Pak Yos. Satset, Pak. Ini tadi perencanaan ya. Terus Ya. satu lagi, Pak, yang saya Bentar, teringat itu. saya belum selesai. Oh, belum selesai. Belum. Lanjut. Tadi kan pertama setup tuning. Ya. Itu yang nggak boleh ada artis kan? Nah, check sound bukan latihan. Nah, gitu kan. Setelah itu baru check sound. Ya. Kalau check sound ada artisnya dong. Ya. Ya, bukan latihan. Kan gitu. Yang setelah sudah matang nih check sound dan segala macam, itu ada yang namanya GR. Nah, Betul nggak? general repetition. Nah, atau general rehearsal atau di Indonesia kan menjadi Gladi bersih. Gladi Gibi resik. dong. Gladi resik. Gladi resik ya. Jadi paksa banget kan pokoknya. iya ya. Kenapa? Pas kan ya. Ya. General rehearsal lah. Iya. dulu. Ya. Oke. GR. Ya. GR itu masih boleh salah. Yang Ya. namanya GR itu aduh salah ulang, masih boleh. Ya. Tapi ya jangan 10 kali salahnya gitu, Nah. kapan kelar gitu loh. Langsung. Ya ojo gitu loh. Iya. Kan udah cek sound, udah latihan dong Iya. gitu. Jadi GR ini hanya untuk bagaimana, tapi dia belum pakai kostum. Yes. Ya, belum pakai kostum. Kadang-kadang lighting juga belum jalan karena kan disesuaikan dengan baju Ya. gitu. Kayak tadi baju saya tanya, gimana lightingnya sama baju saya tabrakan atau enggak? Yes. Gitu dengan yang lain kan gitu. Iya. Tapi ada lagi. Setelah GR itu sudah beres, sudah bagus, ada yang namanya run through. Run through. Ya. Kalau run through sudah tidak boleh salah. Salah atau benar jalan terus. Salah hajar terus. Hajar terus. Karena akan mengganggu rundown selanjutnya. Yes, run through namanya. Run through itu sudah lengkap. Ya. Sudah syuting, sudah segala Pakai macam. kostumnya juga harus dipakai. Yes. Tata rambutnya minimal sudah kebentuk sama. Yes. Ini paling sering, Pak. Pakai bus. Ini ceritanya malaikat, dia pakai headset. Waktu run through GR dia nggak pernah pakai. Begitu main tata rambutnya main sendiri. Dueng. Itu kabelnya nyangkut sama konde gitu. Nah, ternyata ngelepasnya, waduh nggak ngejar nih waktunya. Itulah. Sebenarnya perlu kalau untuk internasional dipakai. tuh sudah lama ya. Begitu run through itu jangan berubah lagi loh. Yes. Gitu. Dan banyak artis-artis yang jujur ya, mohon maaf mereka mungkin belum tahu gitu. Jadi waktu run through ya dia pakai baju bagus juga gitu. Ya. Tapi waktu besoknya waktu tampil bajunya berubah warnanya. Warna itu Nggak bisa boleh, mempengaruhi lightingnya. Dimarahin loh, nggak boleh. Lalu aksesoris baju itu juga mempengaruhi pemakaian belt pack, lalu kabel, Yes, headset, banget. secara demikian juga sama visualnya secara kamera gitu ya. Betul. Nah itu. Jadi maksud saya kalau kita bisa mengikuti itu kita berusahalah untuk menjadi pro Yes. gitu. Ya, jadi Yes. oke, tuning Penting. sama setup itu urusan orang audio. Check sound urusan orang audio dengan artisnya. GR kita juga harus bekerja sama dengan baik. Yes. Tapi kalau run through itu bisa dilakukan, itu luar biasa. Harus. Ya. Harus. Mengapa show-show besar di dunia ini yang kelasnya udah wah gitu? Kenapa bisa sebagus itu? Mereka run through-nya itu beneran run through.
Dan memang sudah dipersiapkan Sudah nggak sedemikian bisa rupa. diapa-apain. Rapi. Ya, sudah sangat rapi. Sound sistemnya juga begitu, karena itu yang kayak Mas Nabil ngomong gitu, bahwa dia bisa setting dalam sekian jam gitu di tempat yang itu. Ya. Gitu. Jadi tinggal run through. Ya. Udah nggak usah cek sound itu, tinggal run through. Jadi itu pentingnya run through ya. Jadi harus dipikirkan antara, wah sudah dihitung waktunya by detik nih, Gitu, waktu betul. masuk, Yes. tapi dia lupa run through-nya pakai baju biasa, celana panjang, legging bahkan gitu ya. Ternyata begitu tampil dia roknya panjang, Ah, gitu. nyangkut itu di tangga. Gitu. Enggak gitu. Itulah perlunya. Dan Iya. itu harus kita coba betul-betul ada asisten Iya, artis iya, yang iya, bawain roknya panjang, lalu ketika Iya. dia jalan rutenya mesti lewat mana. Betul. Karena itu banyak kabel, banyak direct Iya, box, betul. banyak efek pemain gitar yang Betul. nyangkut, Jangan tiba-tiba keinjak. tangganya diganti pakai tangga yang naik ke genteng gitu. Dan cilakanya main geser Pak, kadang-kadang ini apa sih gitu main geser. Lah, yang main musik bingung loh, ini kenapa nih efek gua gini? Padahal efeknya sudah disetting, Ya, bahkan hati-hati, sudah hati-hati. dipakai double Ya. di velcro supaya nggak gerak gitu. Ya bukan apa-apa ya. Maksudnya saya bahagia kalau acara Natal tahun ini mungkin kita berpengaruh sedikit gitu, Pasti Pak. bahwa ya kita tahu dari apa feedbacknya yang nonton ya. Justru gitu. itu yang banyak terjadi Pak, karena orang menganggap gini, ini kan Natalan, rutin kita udah setiap tahun kita jalan. Ya. Nah, mentalitas seperti itu yang harus kita rubah. Justru kita harus wong ini untuk Tuhan. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Ya. Bukan malah sebaliknya, itu kan profesional. itu kan orang-orang mainnya Jangan gitu, di justru. ISBSD, di SICC, di Ancol, itu memang profesional loh. Ini kan di gereja kita sendiri. Itu di gereja sendiri kita biasa Udahlah. aja. Enggak. Orang profesional aja bisa melakukan seperti itu. Ya. Itu hanya untuk bayar tiket. Apalagi kita melakukannya untuk Tuhan. Ya. Seharusnya kita punya mentalitas yang double jauh lebih. Yes. Hati-hati. Lebih tinggi hati-hati, daripada hati-hati. profesional sekalipun. Hati-hati. Setuju kan Pak nilai-nilai Saya setuju. itu kan, Pak? Cuman ya mungkin mereka tidak tahu aja gitu. Tapi kan sekarang mungkin mudah-mudahan Belum tahu. Makanya dengan ada berani kita memberitahu. Dan Ya, kita nggak ngajari. Kita sekedar sharing. kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang baik silahkan diambil, yang nggak setuju tinggalkan saja, skip. Mungkin memang Anda bukan target market yang sesuai dengan Gitu. teknologi Ya. itu, gitu kan? Tapi jujur saya ingin sekali bahwa kalau kita memang mau menambah loudspeaker itu tidak sembarangan gitu. Nah, Ya, good point Pak. Gitu Ya. loh. Jadi jangan hanya udah ya kita tambahkan, pokoknya yang tadinya 100-200 orang sekarang 400 orang, ya udah tambah speaker selesai. Tidak begitu. Arahnya, delaynya dan sebagainya bagaimana Betul. gitu. Itu sering terjadi juga Pak. Oh, Jadi sering. gereja yang fix installation, lalu tiba-tiba, waduh, eksekusinya pas harinya gitu. Waduh, ternyata pengunjungnya membludak. Iya, membludak. Tambah kursi dong di depan, tambahin, diajuin. Nah, Lalu selesai. tolong tambahin. Itu ada speaker nganggur di sekolah minggu, diambil, masukin di situ. Taruh aja. Yang penting di situ kedengeran. Dia lupa bahwa secara teknikal ini bisa cancellation dengan speaker yang lain. Dan delay sekali. Yang lebih parah Pak, itu udah kayak konser-konser pernah Pak. Ya, Speaker monitor dibalik. Iya. Jreng, berdiriin buat Iya. buat Untuk yang front fill, buat ya. front fill. Begitu yang nyanyi maju, kok suaraku ora ono. Asik itu. Itu keren. Itu banyak ini yang saya ngomongin ini hal-hal yang bukan drama. Emang nyata ya, itu. emang Itu mujizat itu nyata. emang nyata loh. Tapi nggak gitu-gitu amat kali gitu loh. Itu gitu bener, itu bener. Nah, pengetahuan teknikal seperti ini yang kita sharingkan supaya ternyata geser speaker aja itu ada ilmunya. Ya. Mindahin subwoofer tadi Pak Ada David ilmunya ya. dari 1,7 meter sama 3,4. Beda banget. Itu saling menghilangkan dan saling menguatkan Iya, bedanya. beda banget. Apalagi di monitoring system. Yes, monitor juga hati-hati dengan Sudutnya sudah dihitungkan karena monitor itu ada yang 90 derajat, ada yang 60 derajat. Itu bukan asal-asalan masang hornnya. Oh iya, lucunya ada yang udah pas, terus sama dia ditempelin loh. ini sering. Bener nggak? Ini gua apal gitu. Gua nggak apal. Terus ditempelin jeger ketutupan hornnya gitu.
Terus dia minta terus naikin. Dia lupa. Begitu dia sudah turun habis tampil, keletek suaranya, ceker. Penyanyi berikut, gueng, kenceng. Hati-hati. Ya maksudnya makanya ilmu audio yang basic ini gitu ya. Bukan untuk orang audio saja, bukan. Kalau orang audio sih mutlak gitu. Ya. Tapi untuk semua orang haruslah ini ilmu umum gitu loh. Ilmu Gitu, umum yang sebetulnya kita perlu share, Pak, bahwa Gitu. persiapan. Kayak contoh tadi solusinya kan sederhana, Pak. Tambahin LCD, LED monitor di depan Selesai sudah, ya. supaya singernya yang nggak hafal dia bisa baca, Jangan ditempelin isi gitu worshipnya loh di ya. situ. Lalu pengkhotbah pembicaranya juga bisa melihat PowerPoint-nya di situ. Ya. Demikian juga para performer, dia bisa kita tulis running tag di situ, Pak. Ya. Waktu tinggal 10 menit ya. Iya. Ujian tinggal ini Bagus ya. itu. Itu kan ide bisa bagus. memberikan message di situ. Iya. Atau misalnya dengan LED screen yang lebih besar di Ya, jauh ya, sana ya, sehingga orang bisa Ya. melihat. Ini hal-hal sederhana yang perlu kita pelajari. Ya, betul. Tapi saya lompat satu lagi, Pak, dari basic awal yang sering kita lupa, nyewa atau bahkan fix permanent installation, yaitu masalah akustik. Kita udah siapin, kita sudah rapiin, udah pakai vendor, udah pakai ini. Kan gue udah bayar vendor profesional. Ya. Masa suaranya masih ngangung-ngangung gitu. Lah itu kan rental juga, dia engineer. Iya. Pak, saya ini sound audio person gitu, bukan tukang akustik gedung gitu, bukan teknik sipil. Ya, itu yang perlu direncanakan, Pak. Hati-hati karena sekali lagi seperti yang tadi, manusia adalah absorber yang bagus. Jadi begitu gedung gereja kita lagi penuh gitu ya, itu suara akan berubah total. Ya. Tetapi kalau gedung gereja kita lagi penuh, tetap reverb time-nya, artinya waktu gaungnya atau apa namanya, echo-nya, reverberation time-nya, reverb-nya itu masih besar juga. Jangan harap deh gitu. Kita mempunyai sound system yang bisa bekerja maksimal. Tapi paling tidak sekali, misalnya benar-benar nggak bisa dihindari, wong gedungnya punyanya cuman itu saja. Itulah diperlukannya pemilihan dan penempatan speaker yang tepat. Karena gedungnya tetap gede, lalu dipaksa, pokoknya gue punya vendor paling top, punya line array paling bagus. Sudah hall-nya tinggi, tidak ada treatment akustik, pakainya loudspeaker line array, sumbernya langsung kencang. Makin nggak ketolong karena jadi, kan terpantul semua. Mungkin tip dan triksnya adalah banyak vendor-vendor atau penyewaan sound system yang kelasnya sudah kelas sangat profesional. Itu mereka membawa absorber loh, jangan salah. Bahkan, mereka membawa absorber. Jadi untuk tempat-tempat yang memang sangat kritis, mereka akan taruh absorber yang dari mereka. Demi menghasilkan sound quality yang mereka hasilkan jadi lebih bisa diterima. Daripada, ini kan orang awam nggak ngerti gitu kan. Atau misalnya, solusinya dengan speaker kecil-kecil yang dibanyakin supaya kita nggak main high SPL di depan. Atau misalnya solusi akustik dari si penyelenggara acara gerejanya. Ya udah deh kita sewa korden kepepetnya. Misalnya kita sewa curtain kain yang rada tebel. Lumayan untuk menyerap. Nah ini pentingnya. Kita sewa kursinya. Kursinya kalau bisa juga jangan kursi yang besi solid surface memantulkan. Cari kursi yang betul-betul kainnya Ateja. Terus semua orang suruh bawa anjing yang bulunya banyak. Nah, gitu kan, nyerep. Memang badannya bulunya nyerep, tapi gonggongnya kenceng. Jadi malah nambah pantulan. Itu tadi topik berapa itu tadi? Akustik gitu ya. Sulit loh, sulit sekali. Ini seru kan omongan ini nggak ada habisnya itu. Nggak ada habisnya akustik, tapi ya bagaimana gitu ya? Nggak tahu Pak Yos, bisa sampai jam berapa Pak Yos? Udah pokoknya kita sampai jam 3 sore aja. Tapi mungkin satu lagi Pak, kita setelah akustik tadi kita bahas juga ya. Lalu yang poin berikutnya adalah backup plan Pak. Karena orang yang profesional dalam sebuah event, plan A, plan B, plan C. Plan A, plan B, plan C, plan D itu selalu semuanya harus disiapin. Misalnya, kelistrikan. Kalau kita sewa, ya siapinlah kita sewa genset. Kalau mati lampu PLN kita punya solusi. Mixer,
kalau kita hanya mengandalkan satu main speaker paling tidak, tiba-tiba gitu. saya tuh biasa nyebutnya kalau mixernya satu ini gitu. di broadcast dulu saya sebut tie line. Jadi ada jalur kabel sendiri, tarikan analog sekalipun sudah mixer digital, 16 channel doang, tapi just backup Pak. Just in case ada sesuatu yang tiba-tiba blank, hang digitalnya, error kita masih punya WL atau pembicara masih bisa ngomong. Jalurnya kabel analog. Contoh nih. Karena itu mixer digital yang premium itu dia pasti punya backup, betul nggak? Jadi Dante-nya ada 2 atau ini ada 2. Jadi maksudnya bukan dua-duanya untuk dipakai, tapi salah satu. Tapi kalau ada error di sini dia pindah sendiri gitu. Dengan latensi yang ini sekelas mixer Digico Quantum SD7 kayak begini, apa sih kenapa dia mahal? Gua mixer mah murah bisa. Ini ngapain beli mahal-mahal? Oh iya, kenapa mahal? Karena dia punya dual engine. Dia punya komputernya, mesinnya aja 2. Backupnya bagus. Dia sudah memikirkan kan backup. Harga nggak bisa mau. Karena kan pernah waktu itu Pak David, kita konser KON itu waktu itu. Dia bule biasa main di tempat dingin, main di PRJ, panasnya udah kayak Mekah gitu kan. Nggak mikir, wah ini hang terus, merah terus. Itu orang Sumberia, saya inget banget itu. Datang solusinya cuman bawa fan. Fan 2, kasih di belakangnya. Don't worry sir. Nyala. Yang merah, hijau. Sensornya. Kenapa? Sesimpel itu. Karena dalam digital processing itu perlu pendinginan yang betul-betul. Makanya power supply itu pendinginan itu penting sekali. Heatsink yang sangat upgrade ya. Meyer Sound itu speaker compact sekali tapi mikirin sampai pendinginannya. Karena dia tahu nih sampling rate yang begitu tinggi bekerja. Komputer yang bikin mahal laptop apa coba? Karena dia dipikirin pendinginnya. Heatsink yang silent itu mahal banget. Yes. Heatsink yang silent. Kan tadi backup listrik, backup mixer paling tidak kalau ada apa-apa engine-nya double. Ada Thailand mixer, ada backup yang cuma 16 channel atau ini yang sekedar ini. Atau satu lagi emergency, Pak. Kan kita harus mikirin. Amit-amit nih ya. Lagi acara terjadi kebakaran. Tiba-tiba gunung meletus atau apa. Kita sudah memikirkan bagaimana ketika kita suara kenceng di tengah event itu bisa langsung switch ke PA system. Itulah namanya ducking. Itu sering banget kita itu standar. Betul. Itu makanya kalau di hotel-hotel berbintang gitu ya, yang itu selalu di dalam kamar kita kan ada loudspeaker. PA speaker. Itu nggak pernah bunyi, nggak pernah bunyi. Hanya bunyi jika ada sesuatu yang emergency. Ya sama seperti yang tadi plan A, rencana A, rencana gagal, ada rencana B, rencana C. Itu untuk perayaan Natal yang mau kita tidak minta sempurna atau tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha gitu untuk ke situ gitu. Jadi janganlah gitu lah, jangan sembarangan gitu lah. Iya dong. Jadi untuk Tuhan loh. Ini untuk jadi tolong dimengerti gitu. Yang kalau misalnya mic-nya MC mau kita pinjam nggak boleh gitu. Itu bukan nggak boleh, memang sudah begitu aturannya MC itu mic-nya itu terus gitu loh. Jadi kita nggak bingung gitu loh. Oh ini rundown-nya ini MC ya sudah. Ini rundown-nya ini channel list itu Pak ya. Kan gitu. Channel list kita punya rundown sendiri. Orang audio itu punya rundown sendiri. Gitu loh. Orang lighting punya. Kan gitu. Itu mentang-mentang MC-nya kan biasanya di dekat tangga gitu Pak. Sambutan dari Bapak Bupati, dia naik main ambil aja. Nah saudara-saudara, suara saya nggak enak ya, tolong. Di EQ nih, EQ. Terima kasih. Wah balik ya. Udah beda lagi gitu kan. Gitu loh, maksudnya gitu. Bukannya kita sombong atau bagaimana gitu loh. Tapi memang sudah ada prosedurnya, sudah ada begitu. Gitu. Satu lagi kalau sudah event yang cukup besar Pak, itulah perlunya snapshot Pak. Misalnya bandnya ganti, drama. Kita kemarin saya nonton aja di liputan saya di konsernya Life is a Dance Sydney Mohede. Saya podcast sama Pongki Prasetyo dan semua tim Soundworks gitu ya. Itu waduh semuanya snapshot, ganti lagu, semuanya snapshot. Kenapa? Karena lagunya berbeda, genrenya berbeda. Bahkan kadang kalau yang Natal gini kan orangnya berbeda. Jadi soundman itu, audio person itu ngerti every single song. Gini ya teman-teman mungkin ada yang tidak mengerti snapshot dalam
dalam konteksnya ini. Snapshot itu kita memasukkan memori yang gitu loh. Jadi dalam kondisi seperti ini kita tekan satu tombol, maka semua setting dari mixer digital kita itu masuk ke memori gitu. Betul. Jadi kalau lagu ini kita tinggal kita recall, lagu ini recall lagi. Itu hanya bisa terjadi di mixer digital. Jadi sayang sekali kalau kita punya mixer digital tapi kita tidak mengerti tentang fungsinya. Tidak bisa memaksimalkan. Bisa punya memori, bisa punya hampir semua lah. Jadi ya mohon maaf kalau saya bicara bahwa pada suatu saat memang akan goes digital, everything. Kenapa itu perlu, Pak? Karena kadang-kadang itu kan kita dalam setiap lagu efek yang digunakan aja sudah berbeda, Pak. Jadi efek lagu sebelumnya, lalu efek lagu berikutnya nih, segala puji panjang. Oh, gua pakai whole plate nih. Itu di save di Snapshot. Bagus. Segala hormat, save lagi gitu. Nah, jadi waktu ganti lagu itu sudah disiapkan sedemikian rupa gitu. Ada lagi Pak David? Juga mungkin kita tutup dengan integrasi dengan audio, visual, lighting. Hati-hati dengan kan kalau kita bicara visual itu banyak. Tadi Pak, jadi lanjut tentang integrasi antara pro audio, visual, dan lightingnya gitu ya. Jadi perlunya kerjasama di antara. Ya, makanya kalau kita bicara visual, itu kan sebenarnya banyak. Ya. Backgroundnya, lightingnya, dan jangan salah loh. Lighting itu tidak sembarangan lighting, gitu loh. Apalagi untuk kejadian drama ya, gitu. Untuk teater gitu kan. Misalnya untuk Natal, misalnya kita ngadain drama Natal yang sedemikian indahnya gitu ya. Itu untuk mengatur lighting posisinya harus di sini itu penting. Ya. Karena itu yang saya bilang GR dengan run through itu penting. Karena untuk orang lighting dia nggak bisa merencanakan gitu loh. Ya. Tapi terus ya nanti jangan berubah gitu bahwa dia ngomongnya di sini, lightingnya di situ, audionya keluarnya di monitor situ, kan gitu kan sebenarnya. Tiba-tiba waktu pelaksanaan dia ke tempat lain. Jadi yang tadinya udah di snapshot terus salah, titiknya salah. Itu udah berubah lagi. Kadang-kadang karena tidak koordinasi sehingga pas blackout nggak black bener. Jadi masih ketika artisnya masih nongol itu masih kelihatan. Nah, gimana kita merencanakan kapan blackout, kapan titik. Misalnya tiba-tiba drama Maria dan Yesus lagi gendong, jeng langsung nyala. Nggak boleh telat sedetik pun. Supaya dengan adanya run through itu kita betul-betul sudah terencana dengan baik. Makanya run down dan run through itu awal dan akhir yang memang harus kita lakukan dengan baik gitu ya, dengan benar. Artinya kalau ada yang ingin lebih detail, ya kita bicarakan gitu ya. Wow, kita ngobrol panjang, lebar, dalam, tinggi, betapa luasnya ternyata kompleksitas dari sebuah perencanaan untuk sebuah event, khususnya ini misalnya Natal. Ini kayaknya banyak teman-teman netizen se-Indonesia Raya yang merasa, wah ini gue banget nih kayaknya. Ini di gereja gue banget. Makanya mudah-mudahan menolong, dan kalau ada yang bisa kita tolong lagi di komen ya. Silahkan tulis di kolom komen untuk pembahasan selanjutnya, dan mohon maaf tidak ada satupun intention kami untuk mengarah, menyalahkan, enggak, kami hanya saling berbagi pengalaman karena kebetulan, bukan karena kami hebat, kebetulan pernah ngalami duluan. Sehingga pengalaman-pengalaman yang di-sharingkan ini kan orang bijak kan nggak perlu belajar dari kesalahannya, tapi dari kesalahan orang lain. Gitu kan? Jadi, betul. Oh iya, kita bisa mencegah, meminimalisir segala sesuatu supaya sebuah event Natal yang direncanakan dengan baik bisa terselenggara dengan lancar. Gitu kan Pak David? Yes. Closing statement raja terakhir tentang preparation for Christmas. Teman-teman semua, sebelum terlambat, kalau kita masih bisa melakukan yang tadi saya sebut bahwa yang utama adalah rundown, ya, rundownnya kita bikin, dan kita harus punya kapan gitu, terakhir rundown itu tidak boleh berubah lagi. Itu harus benar-benar dilakukan gitu. Baru setelah itu orang audio, baik audio, lighting dan sebagainya itu bisa merencanakan mereka harus bagaimana begitu loh, ya. Dan itu harus diketahui juga oleh para sponsor, para jemaat, para donatur, para
pengurus dan Yes. sebagainya. Terima kasih, itu yang dari saya. Duduk bareng dalam sebuah perencanaan yang tepat, dan kalau boleh saya men-sharingkan, meresumekan, menyimpulkan dari diskusi kita yang mungkin tadi lompat-lompat, tapi kira-kira yang pertama adalah lakukan perencanaan dengan baik. Survei, lalu diskusi seperti yang Pak David sampaikan, koordinasi dengan semua stakeholder, baik itu aktris yang akan tampil, para performernya, pemusiknya, lalu tim audio, visual lighting, bahkan sampai semua tim, usher-nya sekalipun, backstage-nya sekalipun. Lalu yang kedua, pilihlah peralatan yang sesuai. Pilihlah vendor yang sesuai. Karena enggak semua venue itu pasti bagus pakai line array. Enggak juga. Jadi kapan menggunakan line array, kapan menggunakan point source, kapan menggunakan speaker besar high SPL, kapan menggunakan speaker kecil, yang penting rata, harus cocok. Yang ketiga, hati-hati jangan mengabaikan akustik ruangan. Perlunya pengetahuan tentang akustik ruangan. Lalu yang keempat, penempatan speaker yang tepat sesuai dengan venue dan kebutuhan aplikasinya. Karena kadang-kadang kan stage-nya bisa geser-geser, tiba-tiba ada malaikat keluarnya dari belakang misalnya. Harus juga dipikirkan supaya sumber suaranya sesuai. Kemudian perhatikan cabling system, Pak David. Karena supaya cabling itu sudah dipikirkan, tidak semrawut. Oh, perlu kabel track supaya tidak bikin orang kesandung. Dilakban minimal supaya juga acara bisa berlangsung dengan baik. Yang keenam, pikirkan backup plan, backup system. Apapun, baik kelistrikan, audio, visual lighting, minimal ketika emergency terjadi, kita sudah punya plan B. Yang ketujuh, perhatikan SDM. Serahkan pada orang profesional. Engineer yang memang kompeten di bidangnya. Bukan orang yang kerjaannya apa, tolong pegang dong itu mixernya. Nanti tidak sesuai dan tidak mengerti sesuai profesionalismenya. Yang kedelapan, perhitungkan skalabilitas. Jadi perhitungkan ketika, jemaatnya nanti mungkin nambah. Di sayap kanan, sayap kiri. Di belakang tenda. Kita sudah menyiapkan jalur, kabel, titik, bahkan mungkin stand speaker kalau perlu. Sehingga bukan ketika terjadi overflow, kita baru panik, narik kabel, bikin kesandung, konektornya dicabut anak kecil. Harus dipertimbangkan. Kesembilan, diskusi dan konsultasikan kepada orang yang profesional di bidangnya. Sehingga ketika kelistrikan yang ngomong sama BTL, Biro Teknik Listrik yang sesuai. Jangan tanya sama orang tukang pompa, orang nyambung gitu ya. Kelistrikannya semuanya dihitungkan. Jangan acara sudah jalan, ternyata listriknya aja nggak kuat. Gitu. Jangan pernah itu. Jangan pernah. Lalu yang ke-10, khususnya untuk permanent installation, jangan pernah melupakan yang namanya maintenance rutin. Jadi mumpung ini Desember, kita mempersiapkan ibadah perayaan celebration Natal, maintenance dulu supaya kita bisa memastikan sistem kita berjalan dengan baik. Wow, keren banget Pak David. Semoga diskusi kita, podcast kita bisa menjadi berkah. Bukan karena kita sok ngajari, bukan karena kita merasa diri lebih. Kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain. Biar kita semakin berkurang, nama Tuhan saja yang disembah, Tuhan yang semakin bertambah. Amin. Maju terus Pro Audio Industri Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Peace!